Perkenalkan, nama saya Yabrina Angelika Rantelili, NIM S1S1228081 dari kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai function. Nah, function sendiri atau fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Nah, suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, dalam Python, kita dapat mendefinisikan fungsi dengan kata kunci def. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk memanggil suatu fungsi, kita dapat menggunakan nama fungsi yang diikuti dengan tanda kurung. Nah, di sini, untuk memanggil fungsi, kita di sini nama fungsi untuk memanggil nama fungsi kita gunakan yaitu nama fungsi kemudian diikuti dengan tanda kurung seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada argumen. Nah, informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Nah, argumen ini ditentukan setelah nama fungsi. Nah, yaitu di dalam tanda kurung. Nah, kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang diinginkan. Cukup pisahkan. Jadi, kita bisa pisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi contoh berikutnya yaitu fungsi dengan satu argumen. Nah, misalnya, nah pada contoh ini saat fungsi dipanggil, kita dapat meneruskan nama depan atau first name. Nah, yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Nah, misalnya seperti ini. Nah, berikutnya parameter dan argumen. Nah, parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, yaitu informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Nah, jadi dari perspektif fungsi sendiri atau function, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Nah, pada contoh ini yang menjadi parameternya yaitu fname. Nah, selanjutnya argumen adalah nilai yang dikirim ke suatu fungsi saat dipanggil. Nah, contoh ini yaitu Yabrina dan Angelika. Nah, selanjutnya ada jumlah argumen. Nah, jadi kalau secara default, suatu argumen itu harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika kita mengharapkan dua argumen, maka kita harus memanggil fungsi tersebut dengan dua argumen juga. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Nah, contohnya misalnya
Nah, seperti ini. Nah, jadi pada contoh ini, yaitu fungsi atau function di sini mengharapkan dua argumen dan juga mendapat dua argumen. Nah, misalnya ketika kita mencoba memanggil function dengan satu atau tiga argumen, itu akan mendapatkan pesan kesalahan. Nah, misalnya, jadi di sini fungsi ini mengharapkan dua argumen, nah tetapi hanya mendapat satu, yaitu di sini argumennya hanya ya Brina, sedangkan function sendiri ini mengharapkan dua atau meminta dua argumen. Nah, selanjutnya ketika kita atau misalnya kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, kita dapat menambahkan bintang. Nah, jadi sebuah nama parameter atau bintang ini kita tambahkan sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Nah, dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya, nah contohnya seperti ini. Nah, jadi pada parameter di sini yaitu ditambahkan sebuah bintang jika kita tidak tahu jumlah argumen, jika kita tidak tahu jumlah argumennya. Nah, jadi di sini yaitu variabel kids pada indeks yang kedua. Nah, jadi anak bungsu adalah Gabriela. Jadi indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Seperti ini contohnya. Nah, berikutnya argumen keyword. Nah, jadi kita dapat mengirim argumen dengan sintak case sama dengan value. Dengan cara ini, urutan argumen tidak menjadi masalah. Nah, contohnya, seperti ini contohnya. Nah, jadi di sini urutan argumen itu tidak menjadi masalah. Nah, yang berikutnya, misalnya ketika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci atau keyword argumen itu yang akan dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, jadi kita dapat menambahkan dua bintang sebelum nama parameternya. Tepatnya di dalam definisi fungsi. Nah, dengan cara ini, fungsi akan menerima
kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, contohnya, contohnya seperti ini. Nah, jadi jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, kita bisa menambahkan tanda bintang ganda, seperti pada contoh ini. Itu sebelum nama parameter. Yang berikutnya ada default parameter value. Nah, contohnya pada contoh ini akan menunjukkan cara menggunakan nilai bawaan parameter. Nah, jadi ketika kita memanggil fungsi tanpa argumen, seperti pada contoh ini, nah maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada nilai atau value yaitu Norway, maka fungsi di sini ya menggunakan nilai Norway pada argumen yang kosong seperti ini. Nah, yang berikutnya melewati list atau daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, misalnya string, integer, list, dictionary, dan lain sebagainya. Nah, itu akan diperlukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Nah, contohnya,
Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita akan mengirim list atau daftar sebagai argumen. Nah, itu akan tetap menjadi list atau daftar ketika mencapai fungsi. Nah, di sini menggunakan perulangan for. Nah, selanjutnya ada nilai pengembalian. Jadi, untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, kita dapat gunakan pernyataan return. Ya, contohnya, nah, jadi seperti ini. Jadi, di sini suatu fungsi akan mengembalikan nilai. Sini nilainya 3, kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada pernyataan pas. Nah, definisi function itu tidak boleh kosong. Nah, tetapi karena ada alasan tertentu, kita memiliki function yang definisinya tanpa konten, maka kita dapat menambahkan pas atau pernyataan pas untuk menghindari kesalahan. Nah, jadi seperti ini. Sini. Nah, berikutnya ada yang namanya pengulangan atau recursion. Jadi, Python juga menerima recursion fungsi atau fungsi recursion yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, recursion adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Artinya, suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Nah, dalam hal ini harus sangat berhati-hati dengan recursion, karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah berlebih. Nah, namun jika ditulis dengan benar, recursion dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Nah, untuk contoh recursion sebagai berikut.
Dalam contoh ini, try recursion adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri atau recurse. Nah, sini menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang atau minus 1 setiap kali kita melakukan pengulangan. Nah, recursion berakhir ketika kondisinya itu tidak lebih besar dari 0 atau ketika kondisinya sama dengan 0.